keempat Tom? Nah, Kenapa lo bilang keempat itu tadi, kenapa bisa balik lagi ke satu? Karena keempat ini adalah langkah yang sangat mengerikan untuk setiap orang. Oke. Langkah 4 itu bunyinya gini, make a searching and fearless moral inventory of ourselves. Moral inventory. Jadi gini ya. Ini bisa mencegah polisi moral nggak Tom? Jadi gini, gue buka kepean dikit ya. Oke, Karena ada oke. beberapa list yang gue mau cerita dan ini penting. Oke. Pasti nggak buat friends ya kan? Nih, kan bahasa Indonesianya itu kan kita membuat inventaris moral diri kita secara penuh dan menyeluruh gitu ya. Kan langkah 1 kita admit, langkah 2 kita percaya, langkah 3 kita pasrah gitu ya. Langkah 4, karena lo udah pasrah sama Tuhan, lo lebih ditelanjangin lagi. Kita bicara tentang karakter defect. Oke. Jadi, Biasanya paling susah nerima tuh. yes, Karena kita manusia, kita nggak mau vulnerable, kita nggak mau merasa rapuh. yes, Kita nggak mau saniki karena kita berasa kayaknya gue lemah yes. kalau gue punya kesalahan. Nah, apa namanya? Gini, karena kita udah pasrahin semuanya sama Tuhan, nah sekarang kan kita mau dibentuk nih, ya mau dibentuk. Kalau lo mau dibentuk, berarti kita bukan cuma berbicara masalah karena ini lo unmanageable dan ini bisa bikin lo balik ke sanity. Tetapi ternyata ada satu faktor X lain, diri sendiri. Oke. Nah sekarang lo ready nggak buat merubah diri sendiri lo? Dan ternyata diri sendiri lo tuh karakter defectnya, kecacatan karakter tuh banyak banget gitu. Nah itulah berbicara di langkah keempat. It's hard ya. Ya, akhirnya langkah keempat itu kita berbicara tentang Belum lagi dosa-dosa yang enak Tom. Iya kan, kalau nggak enak nggak bikin dosa sih friends. Dosa-dosa yang enak kita mesti akuin bahwa itu adalah our character flaws. It means we cannot do it anymore. Wow, iya nggak Tom? jadi gini, langkah keempat itu adalah langkah paling panjang dan biasanya setiap orang itu malas move on. Karena dia mesti bikin list satu-satu mbak. Jadi pertama dia harus bikin list shame. Oke. Dia list semua shame dia. Gue tuh malu sebetulnya bentuk betis gue nggak bagus gitu misalnya gitu kan. Man, Ya kan? it's Jadi hard. itu kalau kemarin kan, kalau yang langkah pertama kan baru ditelanjangin kan, Yeah. kalau ini dikulitin nih. Ini langkah keempat. Gitu ya. Terus Gue juga kayaknya stres deh kalau melakukan itu. ya kan. Nah, terus yang kedua itu kita mesti list guilt. Semua guilt yang pernah lo bikin. Last juga nggak tahu. Nggak boleh. Jadi gini ya, kalau belum habis nggak move, nggak naik dia. Maksudnya Hancur, gila ya. stepnya nggak jalan. Gitu ya. Terus kita mesti bikin grief, resettlement. Tapi dari kesemuaan banyak list itu yang paling seru tau gak? Secret. Nah, kalau udah masuk ke list itu pasti semua orang udah diem. Oh damn. Siapa yang nggak punya skeleton in the closet? Yeah. Everybody has their own black book gitu ya. Everybody, for heaven's sake, pasti punya rahasia-rahasia gila. Oh my god. Jadi resentment, anger, guilt, shame, arousal. Ya, tapi yang paling seru sih kalau buat gue itu secret. Karena Iyalah. karena gini loh, kadang ya kita ngerasa, oh gue udah ngerjain langkah pertama nih, 1, 2, 3, hidup gue udah oke, Bangga. recovery gue udah oke. Nah sekarang lo ceritain deh, gitu loh. Shame lo apa sih sebetulnya? Karena gini ya, Oh my god. nih, So ini akan sangat mempengaruhi sama image breaker. Jadi misalnya Iya gini, benar. gini kita lihat ada banyak orang itu yang jalannya diatur tanpa disadarin kan. Jalan tuh mesti cool, gitu Tergantung kan. kalau di depan siapa. Iya, gitu kan. Kan sebetulnya itu tolak ukur dia bisa menerima diri dia apa enggak, gitu kan. Jadi harus akhirnya tanpa dia sadarin dia membuat perilaku yang namanya self center gitu. Kayaknya semua orang perhatiin gue gitu. Nah, sekarang bisa nggak dia tanpa menjadi siapa-siapa, misalnya gue gitu, cuma menjadi seorang Tommy, pada akhirnya gue bisa merasa bahwa semua orang bisa terima gue kok gitu. Nah itu habis semua di langkah keempat dan gue cukup lama ngerjain itu. Terutama secret ya. Iya, I think gue juga akan berat. Gue waktu S2 tuh pernah jadi semua yang terapi, konseling psikologi yang akan gue kasih ke klien gue itu pas lagi S2 itu diiniin semua ke kita. Jadi kita tuh mesti ngudak semua clinically our mental health gitu ya sebelum kita juga ini ke orang lain. I think that's very hard ya. Iya. Jadi misalnya termasuk misalnya gini ya.
gue nggak tahu kenapa gue suka banget, gue selalu jealousan sama orang gitu. Kalau orang punya apa, gue pengen punya apa, dan gue selalu kompulsif untuk ngedapetin supaya gue bisa sama orang. Itu kan part dari karakter defect yang ada gitu loh kan. Nah itu yang dikerjain di langkah keempat gitu loh. Dan itu kenapa langkah keempat tuh jadi momok deh. Wow, Jadi no wonder. Oke, sekarang kita udah bisa move on ya Tom ya. Gila, no wonder ya, gila berat banget. Kelima apa Tom? Kelima itu lo sharing aja langkah keempat lo sama orang. Tunggu. Gampang kan? Are you kidding me Tom? Enggak. Di sini tuh kelima tuh bilang ini, we entirely ready to have God remove. Lima ya. Admitted to God, to ourselves, and to another human being. Oh my. The exact nature of our wrong yang ada di langkah keempat tadi. Lo sharing deh. Oh my god. Jadi misalnya gue sponsor lo udah bikin. Nah sekarang kita sepakat, lo mau ceritainnya ke siapa? Pantes, mereka suka pada deket. Jadi anak-anak yang pernah lu sponsor kan selalu gitu, Mbak Zoya lu mau ketemu sama Tommy ya? Iya, oh my god salam ya, gue tuh ini anak gue. Oh oke. Kenapa ya mereka akrab banget semuanya gitu kalau gue lihat? Oh ternyata karena ini gue rasa ya. Ini kalau dalam psikologi kan kita ada probing tuh. Ini lebih dalam. Ini telanjang udah di lo nih. Kadang dia yang ngasih tahu, iya kan? Wow. Nah itu kelima lu bilang, oke. Keenam. Enam itu bilangnya gini ya. Gue deg-degan. Keenam itu adalah we entirely ready to have God remove all this defect of character. Langkah keempat tadi kan kita list, langkah kelima kita sharing, langkah keenam kita bikin copingnya. Kita bikin coping strateginya. Jadi misalnya gini, gue bisa menerima semua shame and guilt itu ya, as a part of me. Iya. Yang simpel misalnya gini deh, gue pernah diginiin, kayaknya gue pernah cerita sama lo. Dulu sponsor gue tuh, konselor gue pernah bilang, Tom kenapa lo kalau jalan nunduk mulu ke bawah, nunduk. Oh iya, gue inget tuh. Dan itu masuk ke dalam karakter defect shame gue di langkah keempat. Langkah keenam yang gue lakukan itu adalah gue belajar eye contact. Gitu loh. Jadi pada akhirnya semua menjadi make sense gitu loh, walaupun bahasanya tidak make sense kadang-kadang ya. Oke. Gitu. Nah itu 6. 7. Kalau gue stres yang kelima. Langkah ke-7. Nah, langkah ke-7 ini seru nih, Mbak. Langkah ke-7 itu kita disuruh bikin list lagi. Tapi memang nggak seserem langkah keempat, tapi hanya shortcoming. Oke. Jadi kadang-kadang kan apa yang bikin gue marah misalnya. Betul. Jadi misalnya sedih. Iya, ada nggak perilaku antisosialnya pada akhirnya, narsistiknya, avoidingnya gitu ya. Nah itu di list di langkah ke-7. Gue gak kebayang ya kalau misalnya yang drug addict, ada beberapa klien gue narcissistic personality disorder, yang which is mereka adalah mereka yang tidak pernah bisa mengalami insightful counseling karena mereka selalu merasa dirinya benar. Jadi kalau mereka narcissistic personality disorder dan mereka juga narkoba, mereka harus ngadepin ini. Kayaknya selamat ya yang jadi konselor. It's hard. Mereka adalah yang paling sulit disembuhkan, gangguan kepribadian yang paling sulit disembuhkan. Nah, after lo bikin list, lo ceritain lagi sama orang. Itu langkah 7. Oh, gue kira ke-8-nya diceritain. No. Ya, ke-7 itu semua. Ke-8 ini yang seru juga. Oke.